Halo, selamat datang di Voice of Text, tempat kita ngobrol santai tapi tetap insightful seputar dunia perpajakan dan pengalaman di baliknya. Gua Muhammad Kirafia Rasid, selamat datang kembali ke VOT di episode kedua. Walaupun di episode ini kedua kalinya, tapi aku mah gak akan mendua. Di episode yang kedua kali ini kita bakal bahas sesuatu yang mirip istilah kata nih ya. Ada udang di balik batu. Pokoknya kalau kata orang Bekasi mah ya bakal ada banyak bedah, keseruan, dan cerita yang unexpected banget. Bahkan gak semua orang tahu dan ngerasain nih. Nah sekarang aku udah bersama Kak Lika Ramadhani. Saya hello dong Kak ke para pendengar. Halo, gue Lika. Seneng banget bisa diundang ya ke VOT. Oke, halo Kak Lika, apa kabar Kak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat selalu dong. Sehat Kak, pastinya. sehat gimana? Sehat? Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya di rumah? Ibu sehat. Ibu sehat. Kalau ayah gimana Kak? Loh, kok jadi sampai ke situ ya? Ayah sih sehat ya, semua sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Davi gimana nih? Sehat juga, alhamdulillah, Oh, Kak. alhamdulillah. Oke, nah ya udah kalau gitu ya langsung aja kita ke KUA gimana nih? Kau banget nih, bahaya deh kayaknya. Langsung udah bercanda ya kayak. Yuk langsung aja kita mau nanya-nanya nih ke Kalika. Nggak Oke, boleh. langsung aja aku mau nanya nih Kak. Kan tema kali ini nih, aku mau kasih tau dulu temanya. Temanya adalah cerita di balik rompi relawan pajak. Oke Kak. Aku mau nanya nih Kak. Nah dari sekian banyak pengalaman Kakak nih saat menjadi relawan pajak, mana yang paling nempel di hati nih menurut Kakak dan gak bisa diluapin kayak mantan terindah tuh Kak? Mantan banget. Mantan. Kayaknya kalau yang berkesan tuh semuanya berkesan ya. Nggak ada yang nggak berkesan kayak selama 3 tahun ini jadi relawan. Cuma mungkin kalau yang berkesan itu tuh kayak misalkan ilmu kita tuh bermanfaat tuh buat orang gitu. Walaupun kayak ilmu-ilmu kecil aja gitu. Jadi kan kalau misalkan ilmunya kita bermanfaat buat orang tuh nggak berhenti di kita kan ya. Betul, pasti bakal mengalir Iya. terus kan. Iya, kayak contohnya tuh waktu di tax center nih kan rata-rata tuh dosen ya. Iya, Kan betul. jadi nih mau kasih tahu dulu. Iya boleh. Jadi 3 tahun jadi relawan itu gue yang tahun pertama itu di tax center, yang kedua di KPP Utara, yang ketiga itu di tax center lagi. Nah, kebanyakan kalau di tax center ini kan yang datang tuh dosen-dosen. Benar. Nah, dosen-dosen tuh sebenarnya tuh mereka tuh tahu cara mengaplikasikan web untuk pelaporan pajaknya ya. Cuma mungkin mereka tuh masih suka bingung gitu. Nah, ada di mana dosen yang kayak udah kerjain aja Mbak gitu kan. Saya nggak mau ribet gitu. Padahal tuh sebenarnya nggak ribet ya. Cuma ada juga dosen yang kayak Mbak tolong ajarin dong, atau saya mau coba tahu abis ini tuh langkahnya apa lagi gitu. Nah itu coba gue ajarin tuh kayak gitu. Nah nanti tuh dia tuh kayak ngerasa terbantu gitu, kayak makasih ya Mbak gitu kan. Kayak oh ternyata kayak gini caranya gitu. Iya emang cuma sesimpel itu Bu Pak gitu. Terus dia kayak oh iya oke nanti besok saya coba bantu teman-teman saya soalnya pada kesusahan kayak gitu. Nah itu tuh menurut gue tuh kayak berkesan banget, kayak oh menurut gue tuh simpel banget kok. Ternyata dia ini wow buat dia tuh kayak oh Kayak iya, berarti banget iya, gitu ibaratnya kayak ya. Dia tuh dari yang nggak tahu jadi tahu. Iya gitu. Bener banget sih ya. Jadi kayak kita tuh ibaratnya kayak ngebantuin mereka gitu deh, yang tadi yang Iya. nggak tahu jadi tahu. Betul. Jadi kayak wah pasti seru banget sih kalau misalnya ibaratnya kan dari kita juga kan terus nyampein ke orang lain juga. Iya Oke. unik juga sih Unik yang juga. datang itu ya. Oke, aku juga mau nanya lagi nih Kak. Pernah nggak sih Kak ngalamin momen kecil nih tapi ternyata impactnya tuh besar banget Kak buat orang lain? Kayak apa ya? Padahal cuman gitu loh, tapi kok kayak pengaruhnya besar banget ya gitu. Pernah nggak sih Kak? Oh kalau itu sih pernah nih. Aku boleh nggak sih cerita banyak? Boleh, boleh banget kok di sini. Cerita Itu, apa aja boleh. menurut aku ini cerita yang agak seneng tapi juga sedih karena tuh waktu di tahun lalu ya di KPP tuh ada WP bapak-bapak gitu. Nah bapak-bapak itu mohon maaf dia tuh susah, tangannya tuh susah untuk nulis gitu kan. Terus dia tuh mau lapor pajak. Nah pas lapor pajak ini kan dia mau bikin kata sandi baru. Cuma kan biar dia ingat, jadi tuh beliau tuh mau nulis di kertas gitu kan. Cuma karena susah, terus dia minta tolong buat nulisin nih, nulis passwordnya beliau yang baru gitu di Iya. kertas itu.
Terus yaudah gue bantu kan. Terus dia tuh kayak maaf ya mbak nyusahin gitu-gitu kan. Jadi kayak aduh kasihan banget maksudnya tuh. Iya kayak melo gak gitu apa-apa, masih. iya itu tuh kayak sempet mau nangis tapi kan kayak gak lucu kan kalau lihat orang-orang gue nangis lagi ngelainin WP gitu. Terus akhirnya pas udah gue bantu buat nyatetin passwordnya dia itu, terus dia kayak terima kasih ya kak gitu-gitu. Terus oh iya, terus udah tuh baru tuh mulai lapor. Terus kan gue nawarin kan, gimana pak mau diajarin atau gimana? Iya boleh mbak, mbak aja yang laporin tapi saya dikasih tahu gitu. Terus akhirnya oh yaudah tuh kayak gini, oh gitu ya mbak kayak gitu sama kayak tadi tuh kayak yaudah ngajarin sedikit alurnya pelaporan pajak tuh kayak gimana gitu sih. Terus setelah itu bapaknya tuh kayak maaf ya mbak ngerepotin masih maaf terus sampai akhir tuh kayak ya Allah gue yang nggak enak kan? Iya sih benar sih kayak kita kayak ngerasa aduh kenapa sih nih gini. Iya itu tuh sebenarnya kayak hal kecil kan kita ngebantu buat nulisin aja tapi tuh menurut dia tuh kayak ya Allah gue kebantu banget gitu. Berarti emang impactnya besar banget ya walaupun ibaratnya pengaruhnya kayak orang bilang tuh kayak kecil gitu. Iya ada juga tuh kak yang terbaru kan sekarang pakai Cortex ya kak. Bener sekarang kan udah ganti. Itu tuh apa namanya sesimpel kan kita masuk harus pakai username dong. Betul. Kebanyakan orang tuh nggak tahu kalau username-nya tuh apa gitu. Ternyata kan cuma pakai nick doang kan, nick KTP kan. Nick KTP. Nah itu tuh banyak yang belum tahu kak. Ternyata kalau username-nya itu pakai nick KTP gitu. Pada cari-cari pakai apa? Pakai email nggak bisa login gitu. Ya udah, akhirnya oh ini cuma pakai ini doang kok pak. Oh alah saya dari kemarin mau coba masuk nggak bisa gitu karena dia pakai email. Otomatis nggak bisa dong karena pakai nick aja. Iya karena kan kita udah ibaratnya udah alihnya ke Cortex ya kan. Iya. Jadi registrasinya pun beda juga, cara pelaporan pun juga beda. Iya. Oke aku juga mau nanya nih kak. Kalau Apa tuh? Kalau Rompi relawan pajak itu bisa ngomong nih kak, kira-kira dia bakal cerita apa sih tentang pengalaman kakak, suka senang sedihnya gitu kak? Kalau Rompi bisa cerita, kayaknya dia bakal bisa cerita banyak banget ya. Kayaknya banyak banget sih ya. Kayaknya sebulan ini nyeritain tuh nggak selesai gitu. Kayaknya Rompi relawan kalau bisa cerita tuh banyak banget ya, dari senengnya, dari deg-degannya. Waktu awal mau masuk relawan tuh kayak apa ya, kayak aduh deg-degan bisa nggak ya, kita soalnya tuh terjun langsung ketemu orang lain gitu kan. Itu sih pengalamannya itu. Iya kan, kayak paling sering. Iya, terus juga ternyata pas sudah sampai di sana, oh kita diajarin kayak gini kayak gitu kan. Terus pas sampai sana ternyata ada WP yang macem-macem. Terus kayak kita kalau ada yang marah-marah, duh gimana nih kita ngadepinnya gitu. Itu juga mungkin si Rompi ini bakal cerita kayak gitu ya. Terus juga kalau misalkan senangnya ya ada senangnya, dia cerita jadi orang tua gue tuh jadi seneng juga karena tetangga-tetangga temen kakak gue gitu pada minta tolong juga buat bantu pelaporan pajak gitu. Jadi ada sih kayak deg-degannya ada, cerita senangnya juga ada. Kalau sedihnya tuh kayak kadang tuh capek, kadang juga sedihnya tuh kalau misalkan kita nggak bisa bantu WP untuk pelaporan entah karena case-nya dia macem-macem ya gitu. Bener sih kayak pasti kalau Rompi bisa ngomong pasti ngomong banyak banget sih ya kalau misalnya bisa ngomong juga ya. Pasti kayak wah. Iya pasti dia tuh juga mengekspresikan wajahnya gitu. Wah banyak gitu. Banget nih suka senang sedihnya pasti. Iya pasti itu sih pasti. Oke kak, aku mau nanya lagi nih kak. Menurut kakak nih ya, apa yang orang luar nggak tahu sih tentang kehidupan relawan pajak kak? Kalau orang yang nggak tahu tuh mungkin orang taunya kita kayak datang ngebantu untuk WP yang datang kayak gitu. Padahal tuh di balik itu tuh kayak kita tuh belajar, kita ada pelatihan yang harus kita lewati gitu. Terus juga mereka tuh juga nggak tahu kalau ternyata kan pas pelaporan nih, pas pelaporan pajak tuh orang tuh taunya kita di luar kepala semua gitu. Betul. Di case-case yang bermacam-macam tuh kita tuh bisa semua. Padahal kan di balik itu kan kita kayak kita juga nggak tahu nih caranya gimana ya gitu. Kalau ada kayak aduh lebih bayar tuh gimana, ini apa yang salah ya, kita juga masih
sama-sama belajar sebenarnya. Cuma mungkin karena kita udah ada persiapan sedikit, jadi kita bisa mengajari WP yang belum bisa gitu. Kita juga dari dari pengalaman-pengalaman kita di case-case sebelumnya tuh, oh kita bisa, oh ternyata prakteknya tuh begini gitu. Jadi kita bisa lah untuk sedikit-sedikit menyelesaikan case-case orang-orang gitu sih. Betul banget. Betul banget sih, kayak emang barat kata ya. Kalau misalnya orang tuh tentang kehidupan relawan tuh pasti taunya cuman senengnya doang pasti. Iya. Nggak tahu sedihnya. Iya betul. Maksudnya tuh juga pikiran mereka tuh kayak kita tuh bisa apa aja tuh bisa gitu, kayak ada case apa yang baru tuh dikasih ke kita tuh, aduh kita juga sama-sama belum kita bisa. Kita juga sama-sama bingung gitu, ibaratnya. Ini gimana kalau misalnya kayak begini, apa yang harus dilakuin gitu kan pasti kan. Benar. Itu sih paling yang kayak aduh gitu. Tapi ya biar aja kita aja yang tahu, kita yang tahu-tahu aja. Betul. Oke Kak, aku mau nanya nih, ini yang terakhir nih Kak. Setelah semua pengalaman ini nih Kak, apa arti relawan pajak nih Kak buat Kakak sendiri secara pribadi? Kalau untuk kalau menurut gue ya, relawan pajak itu sebenarnya tuh kesempatan buat gue gitu. Soalnya tuh kayak ini kesempatan banget untuk ikut kontribusi langsung ke masyarakat itu, kayak bener-bener yang untuk ngebantu mereka tuh bisa memahami pajak, walaupun kayak pajak tuh sering dianggap sulit lah, pokoknya serumit itu gitu, padahal tuh enggak gitu. Kalau emang kita mau coba, pajak itu enggak serumit yang kita bayangkan, enggak sesusah itu gitu. Semua orang tuh bisa kok, apalagi cuma pelaporan pajak. Cuma pelaporan. Iya, itu semua orang tuh sebenarnya bisa kalau emang mau belajar ya. Karena menurut gue tuh praktik itu lebih mudah dibandingkan kita cuma kayak mempelajari teorinya aja gitu sih. Terus juga relawan pajaknya tuh kayak ngajarin gue buat kayak lebih peka lagi sama orang. Terus kayak lebih sabar lagi ngadepin orang-orang yang berbeda-beda gitu. Bener sih, soalnya kan beda WP juga beda cara dia menyampaikan sesuatu juga kan. Iya benar. Terus juga apa sih, kayak kita tuh diajarin untuk kayak lebih menghargai proses aja gitu. Dan juga harus banyak-banyak sabar sih harusnya. Iya emang sabar tuh kayaknya harus paling pertama. Iya, harusnya sabar ya. Iya. Kalau nggak sabar udah pasti susah banget itu kalau misalnya orang yang nggak sabaran ya. Iya. Itu sih, itu tuh pelajaran apa ya, sebenarnya sehari-hari ya, cuma ya itu tuh kita lebih ditekanin lagi karena ya gimana, kita juga kan dikasih peraturan buat nggak boleh, ya kita senyaman mungkin lah buat WP, ya nggak sih? Karena emang itu kan tugas kita kan ibaratnya ya, kita nggak boleh namanya kayak bikin WP nggak nyaman juga. Iya, kan? Sebisa mungkin WP tuh sebisa juga seneng dilainin juga. Kita gitu kan. Kalau misalkan nama kita bagus juga lama-lama nama pajak tuh nggak yang kayak aduh rumit ini itu, enggak. Ternyata cuma kayak gini doang gitu. Iya sih benar gitu sih paling. Oke. Akhirnya kita sampai di penghujung Voice of Text hari ini teman-teman, dan obrolan tadi kita bisa tarik banyak banget insight berharga nih teman-teman dari Kalika. Sedikit. Itu sedikit tuh cuma sedikit aja itu. Sedikit cuman kayak daging banget isinya nih. belum ya? Daging. Iya, baru daging. Aduh, setipis aja sih itu baru. Iya, kita bisa menyimpulkan bahwa relawan pajak itu bukan cuma soal membantu ya Kak. Iya, tapi juga tentang makna hadir untuk orang lain juga. Iya. Terus tanggung jawab, proses bertumbuh yang nggak selalu kita kelihatan dari luar. Ya. Dan ternyata ya rompi relawan pajak itu bukan cuma outfit ya Kak. Iya bener banget. Pokoknya rompinya itu tuh bener-bener yang kayak relawan pajak. Padahal tuh enggak, itu tuh lebih bagus lagi kalau. Ayo pokoknya cobain jadi relawan pajak sih. Pokoknya kalau misalnya emang penasaran langsung aja cobain. Iya. Seru banget pokoknya. Bukan cuman outfit doang tapi juga simbol perjuangan dan kebanggaan ya kayak berarti. Iya, betul. Oke, semoga sharing hari ini teman-teman jadi mikir nih untuk terbuka wawasannya dan mungkin mulai tertarik juga untuk mencoba jadi bagian dari relawan pajak ya Kak ya. Iya, itu sih menurut aku kayak
coba deh jadi rawan pajak buat soalnya tuh kayak penting banget tahu. Kayaknya tuh ini tuh nanti tuh bakal kepake nanti kita buat cari kerja tuh juga kepake ya nggak sih? Soalnya itu kita sama aja kayak kerja, jadi rawan tuh sama aja kayak kerja di bagian pajak gitu. Betul banget. Karena pada akhirnya kan pengalaman kayak seperti ini bukan cuma tentang apa yang kita lakukan ya kayak, iya, tapi tentang siapa juga kita gitu kan. Kita juga pengen tahu jati diri sebenarnya kita tuh kayak mau jadi apa gitu. Iya. Dengan kita belajar banyak hal juga gitu kan. Dan siapa tahu dari yang awalnya cuma coba-coba nih Kak ya. Jadi cerita yang susah dilupain gitu ya. Iya, itu kayaknya nggak ada di sedikit pun cerita yang terlupakan selama 3 tahun jadi relawan pajak tuh kayaknya nggak ada. Semuanya inget semua. Inget semua pasti. Pasti kayak ada aja di otak gitu memori yang. Iya betul. Yang kayak nyangkut ada aja. Gelantungan. Betul. Pasti sih. Ada sih itu. Oke, cukup sekian kali ya kayak untuk hari ini. Wah cepet banget. Iya nih. Kirain bakal lama nih, kurang waktunya lah. Kurang ya, emang sih kurang sih. Cuman ya kita lanjut next untuk part selanjutnya aja Kak. Ya boleh. Oke teman-teman, gue Muhammad Kedavia Rasid, pamit undur diri. Terima kasih sudah menemani Voice of Text hari ini. Jangan lupa untuk terus pantau episode selanjutnya di YouTube Text Center Ubarajaya. Dan pastinya like, comment, dan subscribe ya teman-teman akun sosial media kita. Biar nggak cuma kamu yang nonton nih, tapi juga dia ya kan. Ya, siapa tuh? Ya itu yang kamu harapin. Oke, sampai jumpa di Voice of Text berikutnya. Tetap semangat, tetap bermanfaat, dan sampai ketemu lagi. Bye-bye.